Puji Tuhan, Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat malam hari yang indah, buat malam yang luar biasa. Kita boleh bertemu kembali untuk kita sama-sama mengikuti pengajaran yang luar biasa pada malam hari ini. Mari kita mau mempersiapkan roh jiwa tubuh kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Katakan pujian ini sebagai ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Shalom saudara sekalian, kita jumpa lagi dalam Maranatha Bible Study dan kita lanjut minggu lalu tentang ajaran gerakan zaman baru ini. Nah saudara sekalian, kita akan belajar hanya garis besar, tapi dengan tujuan saya adalah saudara jangan ikuti ajaran ini. Jadi saudara jangan ikuti, itu yang sudah jelas. Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami mau belajar lagi tentang ajaran yang saat ini lagi ngetren, lagi ngetop di seluruh muka bumi. Dan kami tahu dan bila kami sadar bahwa ajaran gerakan zaman baru ini adalah gerakan yang bukan dari Tuhan. Tetapi yang datangnya dari kedagingan, dari dunia, dan bahkan dari roh-roh jahat. Biar kami semuanya dapat melek dan dapat melihat, dan kami minta Roh Kudus yang memerdekakan kami, dan kebenaran itu firman Tuhan yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, saya ngulangi sebentar minggu lalu. Ini adalah sebuah ajaran, maksud itu isinya tadi. Dan mereka ini bukan ada yang ngajari, tapi itu terus berkembang dan dikembangkan oleh masing-masing negara, masing-masing gereja malahan. Nah ajarannya adalah satu, yaitu mereka mengandung mistis dan magis. Nah yang kedua,
mereka ini ajarannya adalah Pietisme. Ya kan? Nah, yang ketiga, saudara, mereka ini mengajarkan Monitis. Nah, saya tidak mengulangi pengertian lebih dalam, saudara bisa lihat dalam YouTube kami minggu lalu, supaya saudara jelas. Saya hanya mengulangi inti-intinya saja. Yang keempat adalah sinkretisme. Nah, ini yang sudah berjalan pada saat ini, saudara. Dan kemudian kalau engkau lihat lagi di Korea, itu ada gereja-gereja yang besar-besar, tetapi mereka menganut Injil kemakmuran. Nah, saudara, di sana ada gereja yang dipimpin oleh pendeta almarhum Yung Gi Cho. Itu adalah gereja Sidang Jemaat Allah, di mana beliau adalah ketua umum, pernah jadi ketua umum Sidang Jemaat Allah yang ada di Korea dalam bahasa Korea. Nah, saudara, itu tidak masuk, mereka tidak menganut New Age Movement, tidak. Tetapi di sana ada beberapa gereja yang menganut New Age Movement dan besar-besar, dan bahkan ada yang sampai ke ajaran sesat seperti pendeta Mung apa tuh, ya kan. Nah, saudara, mereka menganut di sana. Nah, kita masuk ke 5. Ajaran New Age Movement adalah positive thinking. Saudara, kita bukan positive thinking kalau kita dalam gereja lokal, gereja setempat, sikap mental positif. Beda itu, saudara, kita beda. Sikap mental positif. Nah, beda dengan positive thinking, itu beda. Bedanya jauh, saudara. Dan kemudian positive thinking tadi, saudara, yang kedua, mereka mengadakan visualisasi, membayangkan, menghayalkan. Jadi membuat apa yang dikatakan dalam pikiran kita itu positive thinking, lalu coba diimajinasi, coba divisualkan dalam pikiran. Jadi dia membayangkan itu. Wah, gerejanya mesti begini, aku khotbah mesti begini, ini begini, saudara. Nah, kemudian saudara, ada kata-kata sihir. Nah, itu dalam Galatia dikatakan bahwa salah satu kedagingan itu adalah sihir. Sihir itu adalah, saudara, dia si pengkhotbah mencoba untuk memukau jemaat. Jadi mereka dengan gerak-gerik badan tadi itu kan, dengan kata-kata intonasi tinggi rendah, ya kan, dan lagi dengan baju yang tadi. Nah, saudara, itu memang mereka sudah belajar di depan cermin, untuk apa itu, memotivasi kekuatan dari dalam diri manusia. Saudara, jangan lupa New Age Movement ini mereka menekankan kekuatan batin seseorang. Jadi ada kekuatan batin dan kemudian ditambah lagi dengan kekuatan dari alam semesta. Alam semesta itu, saudara, itu belum tentu adalah Tuhan, bukan. Alam semesta itu kan saudara bisa ngerti kan, ada satu kekuatan lagi yang lain. Dan potensi manusia, saudara, ini gabungan ini. Positive thinking, visualisasi, kata-kata sihir, dan kemudian potensi manusia yang tidak terhingga disatu padukan dengan tokoh-tokoh Injil. Saudara, dia bisa membayangkan, aku seperti Abraham, ini kan, aku seperti Petrus, ini kan, aku ada kuasa untuk nengking angin, ya kan tadi. Siapa tahu dia ada kuasa lagi untuk nengking segala macam penyakit, ini kan, sakit penyakit. Nah, saudara, yang ke-6, ajaran mereka ini menganut pluralisme. Artinya banyak jalan ke rumah. Ya kan, di sini. Jadi satu Tuhan, banyak jalan. Ya, karena saudara, memang betul kalau kita mau ke rumah banyak jalan. Ya kan, jalan kaki juga bisa, naik perahu juga bisa, ya kan, naik kapal juga bisa, naik dengan pesawat juga bisa. Tetapi yang namanya surga bersama dengan Tuhan, apakah banyak jalan? Ya, saudara sudah mengerti kan bahwa Yesus mengatakan, akulah jalan. Nah, saudara, kalau engkau ketemu dengan aliran New Age Movement,
Dia ngomong apa itu? Masa cuman kamu jalan-jalan tadi? Kok sombong bener ini kan? Masa cuman Yesus nggak ada jalan lain? Ya kan? Nggak ada melalui si A, si B, si C? Ya kan? Nggak mungkin lah dia bilang itu, nggak mungkin. Saya sudah ketemu itu, ya kan, dengan kawan saya malahan itu. Dia bilang, enggak anak kok itu, saya keberatan itu. Tapi saya katakan, Anda keberatan atau tidak, coba saudara pikir ulang, saya bilang, coba berdoa, ya kan saya tidak tahu, harap saja kawan saya tadi itu ada yang lain, bisa menerima bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudara, kita mesti bisa menjelaskan kepada dunia kenapa mesti melalui Yesus, kenapa. Nah itulah yang dikatakan apologetika. Nah saudara, yang ketujuh, ajaran aliran atau ajaran New Age Movement, mereka itu bersifat humanis dan antroposentris. Artinya adalah kemanusiaan. Nah saudara, ini memang itu bagus ini, kalau saudara kita lihat, oh ini bagus, nah kita lihat ini. Mereka mengusung isu demokrasi, ya kan? Kamu mesti demokrasi ini, tidak taunya demokrasi kebablasan, ya kan? Kita demo itu tidak apa-apa, itu demokrasi, ya kan? Kita tentang tadi gereja juga tentang. Lalu saudara ada liberalisme, bebas itu bebas. Engkau mau apa saja boleh, ya kan? Engkau buat saja boleh. Kumpul kebo juga tidak apa-apa, ini kan? Kita kumpul perangko, dia kumpul kebo, saudara ini. Nah saudara, ini sedang terjadi dan sedang terjadi di mana-mana. Saudara, mereka liberalisme ini, itu ada perkumpulan homoseks, ada perkumpulan perempuan dengan perempuan, dan ada lagi LGBT itu. Saudara dikatakan itu bebas itu. Nah persamaan HAM, ya kan ini kena HAM loh ini. Nah saudara, wanita emansipasi. Kamu wanita sejajar dengan cowok loh ini, ya kan? Saudara, Alkitab tidak ngajarkan itu. Kepala kita adalah Tuhan Yesus, dan yang kedua adalah suami, di bawah suami adalah istri dan anak-anak. Itulah susunan dalam kepengurusan rumah tangga. Dalam gereja juga sama, ada gembala sidang, ada pemimpin yang lain, lalu ke bawah dan sebagainya. Saudara, itu emansipasi, katakan enggak, ya kan, kamu sejajar dengan cowok loh ini. Nah jadi saudara, akibatnya tadi ini pengaruh kepada di bidang-bidang banyak hal ini. Karena saudara, lalu ada Greenpeace dengan tujuan pelestarian lingkungan hidup. Ini memang kelihatannya bagus, tetapi di balik itu saudara, ada isu-isu atau ajaran yang tidak benar, yang saudara bisa lihat bertentangan dengan Alkitab. Nah, kita lihat yang 8. Dalam ajaran New Age Movement itu ada pengembangan, saudara, pengembangan diri dengan positive thinking. Artinya gini, mereka engkau dilatih itu, kumpul setiap bulan, ya kan? Lalu gembala sidang kumpul dengan setiap minggu dengan aktivis gereja, dengan lain. Saudara, engkau mesti mengembangkan dirimu dengan cara positive thinking. Tapi saudara, bukan sikap mental positif, bukan sikap. Saudara, beda ini. Kita adalah attitude, kita sikap mental positif. Saudara, kita buka sini. Mereka yakin bahwa manusia bisa melakukan apa saja. Memang betul ini, memang betul. Manusia itu bisa lakukan apa saja, bisa, betul itu. Betul. Tetapi ingat saudara, kita tidak bisa melakukan sekena-kena kita. Ya karena saudara termasuk penyembuhan, termasuk membaca pikiran orang lain, telepati, memanipulasi. Saudara, dia ngubah ayat-ayat firman Tuhan. Dimanipulasi tentang data lagi, ya kan, sehingga terjadilah berita yang bohong ini. Nah saudara, apalagi yang terjadi tadi?
Nah, saudara kebal terhadap senjata tajam. Mereka mempunyai satu, kebal ini ada dua, memang ada roh jahat, memang betul, kesurupan. Dan yang kedua adalah dengan kekuatan batin, pikiran. Membaca dan mengenal benda dengan mata tertutup. Membengkokkan besi, bahkan berjalan di atas bara api tanpa terbakar dengan kekuatan pikirannya, the power of mind. Nah, saudara di sini. Jadi saudara, kuasa pikiran ini hebat sekali ini. Hebat ini tadi. Nah, saudara, sehingga yang kita agungkan mereka tadi, yang mereka agungkan itu adalah manusia. Oh, manusia ini nih, oh hebat ini nih. Pendeta kami hebat loh ini nih. Gereja kami hebat loh ini nih. Nah, saudara, yang diagungkan itu adalah manusia. Yeremia 17 mengatakan, terkutuklah kamu kalau kamu mengandalkan manusia. Nah, kita masuk yang 9. Yang 9 adalah kesembuhan holistik atau kesembuhan alternatif. Saudara bisa lihat gambar ini, itu kan semedi. Kesembuhan ini bisa diraih dengan menangkap kekuatan energi. Ya saudara, dia ngambil alam semesta tadi itu. Nah, itu dalam istilah Tionghoa itu Qi, atau istilah orang Jepang Ki. Dalam istilah yoga itu dikatakan kundalini atau prana atau sinar ilahi, sinar astral, kekuatan batin, tenaga dalam istilah kebatinan, atau dikatakan magi atau mana dalam istilah pedukunan. Bahkan yang terdapat juga kemasan ilmiahnya dengan menyebutkan bioenergi atau ion positif dari alam semesta. Nah, saudara, mereka menggabungkan ini sebagai bioenergi atau ion positif. Nah, saudara, ini yang dikatakan kesembuhan alternatif. Jadi disinilah yang berkembang itu adalah kesembuhan melalui yoga, kesembuhan melalui reiki. Nah, saudara, bahkan diyakini dengan meditasi, dengan semedi, dengan visualisasi, membayangkan, imajinasi, pikiran aktif, dan latihan penapasan dapat membangkitkan energi ketahanan tubuh yang dapat menghancurkan kelainan sel kanker seseorang. Nah, saudara, dengan ilmu semedi ini, reiki ini, dengan meditasi, dengan yoga, bisa menyembuhkan sel kanker. Kemudian sakit gigi, ya kan, prostat, apalagi persendihan, dan sebagainya. Nah, jadi saudara, mereka mengembangkan kekuatan batin seseorang itu untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, kalau modal begini, butuh Tuhan enggak ini? Enggak, mereka tidak butuh Tuhan kok ini. Mereka tidak butuh Tuhan. Nanti kita lihat. Nah, saudara, yang ke-10, ajaran New Age Movement 10 tentang Tuhan. Yang saya singgung tadi. Saya singgung tadi sedikit. Nah, Pentisme, saudara tahu, God is all is God. Yang mempercayai bahwa semua adalah Tuhan dan Tuhan adalah semua. Nah, menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menganggap bahwa Yesus hanya sebatas tokoh agama saja. Jadi jangan heran saudara, di dalam gereja pun ada yang menolak Yesus. Ya kan tadi. Jadi saudara jangan heran, mereka khotbahkan itu bukan Yesus yang di nomor 1. Saudara perhatikan ini, kalau gereja itu atau pendeta itu yang sangat jarang menonjolkan Yesus sebagai juru selamat, sebagai pengampun dosa, saudara hati-hati. Ya kan ini. Jadi mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, mereka menolak. Karena Yesus adalah sebatas tokoh agama saja. Saudara bisa lihat pada hari ini nih, ya kan saya contoh lain, sudah lain ini. Seperti saksi Yehova, seperti Mormon, itu yang kita tahu, yang agak ekstrim.
Tetapi pada hari ini ada gereja lagi yang menganut Injil kemakmuran. Bahkan yang menganut Hyper Grace yang ditonjolkan dari Singapura itu. Nah saudara ada lagi itu. Dan yang lain-lain cukup panjang. Nah kita masuk lagi sini. Penebusan dosa dan pertumpahan darah melalui pengorbanan Yesus itu ditolak. Ini kan tolak. Tolak secara tegas karena dianggap tidak ada artinya. Apalagi dampaknya. Ngapain Yesus mati di atas kayu salib? Ya kan? Ngapain dia telanjang di sana kok dia telanjang? Ngapain? Ya kan ini? Itu kan orang bodoh itu kan. Ya kan? Nah maka itu saudara ada teori yang lain. Yang disalibkan itu bukan Yesus itu. Dia orang lain itu. Nah itu kan betapa aneh dan ajaib. Manusia dapat menyelamatkan diri sendiri dengan kekuatan yang ada dalam dirinya. Jadi saudara manusia itu bisa selamatkan diri. Tidak perlu bergantung kepada Kristus. Apalagi saudara mengakui peran Kristus dalam penebusan dosa. Sebagaimana yang diyakini Kristen dalam karya Yesus. Jadi saudara ini, mereka tidak percaya itu. Ya kan? Nggak ada itu. Ya kan? Nggak ada itu. Mana ada itu? Penebusan itu nggak ada. Dan bahkan mereka katakan lagi ini, kamu kan tidak buat dosa. Ya kan? Dalam khotbah mereka tidak menyebutkan dosa itu. Tidak menyebutkan, tidak. Apalagi karena ini, kamu mesti hidup kudus ini kan. Karena Tuhan itu kudus, itu memang ada ayatnya. Oh itu tidak pernah dikhotbahkan itu. Kalau dia khotbahkan itu saudara, gerejanya menciut sepi, curut hilang. Ini tadi. Nah mereka tahu, pendeta itu tahu karena saya beberapa tahun yang lalu ketemu dan melayani gereja itu. Lalu kebetulan kawan saya dekat, ya kan, dia dari sidang Jemaat Allah, pendeta sidang Jemaat Allah, pindah ke situ karena soal materi ya tadi. Nah lalu saudara dia cerita banyak itu, ya kan dia cerita banyak. Dia bilang kita tidak bisa ngomong atau khotbah tentang hidup kudus, tidak bisa, hidup dosa, tidak bisa dia bilang. Ya kan, lalu mereka memakai yang lain saudara ini. Nah saudara sekalian, yang 11 manusia, ajaran New Age Movement. Manusia adalah Allah, tanda kutip, secara tersamar. Karena kita mempunyai kekuatan seperti Allah. Nah saudara, merupakan bagian dari energi atau roh semesta. Jadi gini, manusia itu sebagian itu mengandung itu kekuatan, ada roh semesta. Saudara perhatikan ini, roh semesta itu roh dari mana ini nih? Ya kan R-nya kecil itu. Jadi sifat manusia juga tidak terbatas dan manusia itu kekal. Karena itu ada kepercayaan kuat akan reinkarnasi, menjelma kembali dalam bentuk makhluk lain sesudah mati, yang merupakan bukti penerusan energi atau roh kekal. Ya, saudara, manusia itu tuh kalau dia mati, dia bisa reinkarnasi. Jadi kalau dia nih hidup, manusia di hidupnya tadi buatnya ada salah, ada membunuh saudara, nanti waktu dia mati hidup lagi mungkin jadi sapi, ya kan jadi sapi ini. Ya kan kalau sapi ini baik saudara bisa jadi lain. Tapi akhirnya reinkarnasi kapan selesai. Nah saudara itu ajaran yang lain sehingga dikatakan itu bahwa ada suatu yang katakan itu nanti mati total itu. Saya tidak bicara di sini. Nah saudara, manusia dapat, nah ini manusia itu dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena manusia memiliki sifat ilahi dalam dirinya. Jadi saudara, kalau manusia bisa menyelamatkan dirinya, butuh Yesus enggak? Enggak, mereka tidak butuh. Ya kan, mereka tidak butuh itu. Nah itulah ajaran daripada New Age Movement yang 12. Nah kita lanjut ini dari yang 11 tadi yang depan-depan. Tidak ada pengertian dosa. Jadi saudara dalam gereja itu sedikit sekali dikhotbahkan, diceritakan tentang dosa. Kalau diceritakan tentang dosa, jemaatnya akan ketakutan. Loh ini pendeta kami nih, nuduh-nuduh kami dosa ini kan. Kami sudah cari duit, sudah pening,
ada COVID sudah bingung ini kan, di dalam gereja dikatakan dosa lagi ini, nuduh-nuduh ini kan. Nah saudara, itu sebabnya mereka tidak khotbah tentang dosa, sebab manusia pada dasarnya baik. Nah engkau dan saya baik, dia bilang itu kan. Kan enak kan, kalau dikhotbahkan kamu tuh baik, amin ini kan. Kan senang itu kan, ada dongeng ini, cerita dongeng. Sedangkan yang disebut kejahatan atau perilaku buruk hanyalah ketidakseimbangan roh atau energi dalam dirinya. Ketika engkau mau buat yang jelek, artinya roh yang ada pada saudara itu tidak seimbang itu. Gampang itu. Jadi itu sebabnya ada penyembuhan iman. Penyembuhan iman. Saudara dengannya baik, bagus, penyembuhan iman. Ini kan baik itu bagus itu, pengertian itu, tapi saudara itu salah. Nah, menolak doktrin dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Jadi kalau dikatakan ada dosa keturunan, oh itu nggak ada itu tuh, ini kan nggak ada itu. Mereka menolak dosa keturunan. Nah saudara, dosa warisan, ingat kalau dalam gereja dia menolak, ada kutukan warisan nenek moyang, nggak ada, dia bilang itu nggak ada. Ini kan nggak ada itu saudara ini. Nah itu sebabnya saudara bertolak belakang dengan mereka yang menganut Injil sepenuh. Nah, tidak perlu adanya usaha keselamatan atau permohonan pengampunan, apalagi penebusan segala dosa dan kejahatan yang dibuat oleh manusia. Jadi tidak usah saudara minta pengampunan daripada Tuhan Yesus, tidak usah. Tidak usah minta pengampunan, tidak usah. Ya kan? Maka itu tidak dikhotbahkan tentang pengampunan, tidak dikhotbahkan tentang pengampunan. Manusia mengusahakan agar keseimbangan energi atau roh itu dipulihkan kembali dengan kekuatan diri sendiri serta berusaha untuk menyeimbangkan diri agar sesuai dengan keseimbangan dunia ini. Ya saudara, di dalam diri manusia itu ada stabilizer itu, ya kan itu. Jadi dia bisa menyeimbangkan diri ya tadi. Nah saudara, ini kan ajaran New Age Movement 13 tentang setan. Nah saudara, ini parah juga ini. Gerakan zaman baru tidak mempercayai adanya setan, enggak. Karena yang disebut setan itu ada aspek negatif dari keilahian. Jadi saudara kalau mengatakan, awas ada setan nih, enggak ada, dia bilang itu. Mana setan itu? Coba buktikan itu setan. Enggak ada saudara, enggak ada. Sama dengan COVID ini, COVID itu ada itu, enggak ada, mana buktinya, mana bukti tadi, mana buktinya, ya kan enggak ada saudara ini. Nah jadi kalau dikatakan ada setan, enggak ada. Mereka ini tidak percaya pada setan. Hati-hati, itu adalah salah satu orang Kristen yang diajarkan dalam gereja. Ya kan, enggak ada setan, enggak ada. Itu cuma nakut-nakuti, itu pendeta yang ngomong itu, enggak ada itu tuh, nakut-nakuti itu kan, apalagi neraka. Waduh, enggak ada neraka itu. Itu kan ditakut-takuti, kamu ditakut-takuti kayak anak-anak. Nah itulah sebabnya saudara dalam sekolah minggu itu ada lagu itu. Ya kan, lagunya begini. Orang baik masuk ke surga, orang jahat masuk ke neraka. Nah saudara, lagu itu sebetulnya tidak alkitabiah, dan tidak alkitabiah itu, lagu itu. Jadi sejak anak-anak sudah diajari New Age Movement. Setan dianggap hanyalah hayalan, bualan yang diwariskan oleh gereja. Ya kan, gereja kamu yang mewarisi adanya setan. Enggak ada itu tuh, enggak ada. Ya kan, enggak ada. Ya kan, enggak ada setan tuh. Nah, saudara perhatikan di sini. Itu hanya diwariskan oleh agama. Nah, saudara yang ke-14, doa ini. Nah, doa itu apa itu doa itu? Peran doa merupakan hal yang sangat krusial, sangat penting, dan haruslah dengan cara meditasi. Jadi saudara, meditasi itu adalah nanti kita lihat mengosongkan pikiran, mengosongkan. Jadi saudara jangan ada baju yang tebal, mengikat, longgarkan semua, ikat pinggang semua longgar, jangan ada pakai jam segala macam.
lalu meditasi. Cara berdoa dengan mengosongkan pikirannya sendiri dan mengundang roh-roh yang bukan Tuhan berdoa. Jadi saudara, dia mengosongkan pikirannya dan lalu meditasi. Saya jawab ya, kalau saudara berdoa, mengosongkan pikiran, saudara, setan masuk. Setan masuk dan engkau akan diberikan suatu wawasan dari roh setan itu. Roh setan itu akan berbicara pada engkau. Dan engkau tidak jeli dan tidak tahu, oh ini Tuhan berbicara. Oh Tuhan sedang berbicara. Ya kan, Tuhan bicaralah Tuhan pada saya ini. Padahal yang bicara itu bukan roh Tuhan, amin. Karena engkau mengosongkan pikiranmu. Dan itu adalah yoga, meditasi, itu adalah dalam meditasi yang pernah saya belajar. Tadi saudara, saya ketakutan pada waktu itu kan, puji Tuhan, mengosongkan pikiran karena ada kawan saya, dia meditasi dengan mengosongkan pikiran, saudara tahu, ya kan. Nah sudah sekian tahun, kawan saya tadi saudara agak setengah-setengah pikiran tadi. Di jalanan dia ngoceh-ngoceh, ya kan, ngomongnya tidak keruan. Dia tahu si A si B tahu, tapi ngomongnya itu tidak nyambung saudara tadi. Nah lalu saya tanya dia, kau meditasi? Iya dia tadi. Kenapa kau meditasi? Aku lagi mempelajari apa itu, hipnotis itu tadi. Nah saudara, dari situ saya berhenti ini. Dari situ saya berhenti meditasi, saya takut nanti saya yang agak setengah-setengah. Ya kan kurang 1 on, mungkin lebih 1 on nih saudara ini. Jadi saya takut, saya berhenti. Ya puji Tuhan saya berhenti saudara. Nah saudara, kita masuk yang sangat penting ini, kesalahan. Saudara sekalian, sekali lagi, kita bukan mau menyalahkan mereka, kita bukan menghakimi mereka, kita bukan menjadi hakim, bukan, ya kan saudara bukan. Mau saya adalah supaya saudara yang menjadi anak Tuhan mengerti bahwa ajaran gerakan zaman baru itu ada yang salah, ada yang keliru. Tentunya menurut kita, menurut mereka, kita yang salah. Ya, saudara nangkap sini. Ya kan menurut kita, mereka yang salah. Tetapi menurut mereka, kita yang salah. Nah, jadi saudara, kita berpegang dengan apa? Kalau engkau berpegang kepada Alkitab, firman Tuhan, kita pegang. Nah, dan mereka tidak memegang Alkitab. Bahkan mereka memegang semua agama. Agama timur, agama barat, tadi semua agama dijadikan satu, blended, ya kan, dicampur aduk menjadi New World Alliance. Jadi saudara menuju kepada satu agama dunia. Nah ini tadi. Nah itu kan lebih hebat kan, lebih kuat kan itu menurut mereka. Dan memang nantinya pada zaman 7 tahun masa aniaya, satu agama, ya kan, dan satu pemerintahan global, yaitu di mana antikris sebagai penguasa tunggal untuk negara bangsa-bangsa di dunia ini. Dan mereka akan menjawab, kamilah jawaban mereka tadi itu. Nah saudara, kita akan lihat, kita lihat dulu. Yang pertama adalah, saudara, menurut Alkitab kita, Tuhan itu tidak pentisme, tetapi monoteisme. Tuhan kita itu satu, bukan ada di mana-mana, bukan segala-galanya. Nah saudara, kita tidak menganut pentisme, tidak. Tetapi kita menganut monoteisme. Tuhan kita cuma satu, satu-satunya Tuhan. Saya tidak buka ayat ini, saudara bisa buka. Ya kan, saudara bisa buka ayat-ayat ini, saudara coba catat saja dulu. Dan saudara yang perlu, yang membutuhkan makalah ini, saudara hubungi kami call center. Saudara bisa hubungi kami dengan call center, kami bisa berikan PowerPoint ini untuk saudara pelajari lagi dan untuk engkau pahami, lalu saudara diskusi kepada jemaat lokal masing-masing. Dan lalu saudara supaya jemaatmu itu dipelihara, jangan mereka asal nangkep
YouTube ini, pendeta ini A, oh bagus ini, pendeta B ini bagus ini ajaran ini kok bagus ini kan, belum pernah dengar ini, semuanya bagus saudara. Tapi ingat, bukannya semua benar. Jadi bukan semua bagus, dan yang penting adalah apakah itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudara, kita sampai di sini dulu, ya kan? Kita coba dulu di sini 2 dulu, ya kan? Kita nanti nyambung lagi minggu depan, yang ketiga dan sebagainya. Yang kedua adalah manusia itu makhluk fana. Artinya kita ini bukan makhluk kekal, bukan. Yang kekal adalah roh kita. Nah kita lihat, Alkitab menulis bahwa manusia diciptakan, soal perhatikan, diciptakan dan dibentuk oleh Allah sendiri. Kemudian yang ketiga, dihembuskan nafas, ya kan, dalam diri manusia itu sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Nah saudara, Alkitab menulis ini. Jadi Alkitab menulis bahwa manusia itu diciptakan, dibentuk oleh Allah. Bukan terbentuk dari sel hewan. Asal manusia itu dari monyet. Dari sel satu, itu teori Darwin. Saudara, kalau sudah sekian tahun, manusia kan sejak Adam sampai hari ini nih, itu lebih kurang 6.000 tahun. Selama 6.000 tahun ini, saudara pernah dengar enggak itu? Di daerah itu ada monyet jadi manusia, pernah dengar enggak itu? Ya kan, kalau monyet bisa jadi manusia, berarti di kota itu atau di dusun itu ada monyet jadi manusia, pernah dengar enggak itu? Ya kan, itu namanya teori evolusi Darwin, pernah dengar itu? Ya kan, nah kemudian dikatakan lagi bahwa semua penciptaan sudah selesai. Tuhan stop mengadakan penciptaan pada hari ke-6. Tetapi saudara, pada hari ini ada pendeta mengatakan pada hari ini Tuhan masih menciptakan itu. Nah buktinya ditemukan ada kodok kecil begini, kodok kecil. Nah itu kan Tuhan yang ciptakan itu. Baru ini nih. Sebetulnya kita belum ketemu ada kodok kecil. Kita belum ketemu adanya udang kecil begini. Belum pernah ketemu. Nah lalu manusia ketemu, itu bukan diciptakan, baru diciptakan. Penciptaan Tuhan berhenti. Tapi Tuhan kita tidak pernah tidur. Dia tetap melihat saudara dan saya, semua manusia di muka bumi ini. Jadi saudara, Alkitab menulis bahwa manusia itu diciptakan. Bukan terbentuk sendiri dari sel satu, sel tunggal. Nah saudara, langit dan bumi yang sekian triliun planet, itu terbentuk sendiri itu. Alkitab mengatakan itu dibentuk oleh Tuhan. Saya mau contoh ini. Saudara lihat di tangan saya ini, saya ada ini kan. Saudara ini datang sendiri ya ini. Ya kan saudara lihat jam saya ini, apakah jam ini terbentuk sendiri? Tek 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 tek, terus dia langsung jadi jam. Ini kan dibuat oleh manusia. Manusia yang buat ini. Lalu manusia membuatnya ini panjang. Kenapa tidak bulat? Kenapa tidak segi 4? Ya kan? Jam sudah lihat ini. Kan bulat ini nih. Kenapa tidak segi 4, segi 5, segi 6 atau nonjol begitu? Kenapa? Nah, manusia itu menciptakan dengan sebuah tujuan. Nah, saudara, manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dibentuk dengan sebuah tujuan. Ya kan? Kita bukan asal-asal ada ini. Ya kan, nah saudara, jadi yang kedua adalah yang kekeliruan New Age Movement, dan kita percaya bahwa manusia adalah makhluk fana. Nah saudara, kita nyambung minggu depan dan kita akan nyambung lagi dosa dan keselamatan. Jadi kita stop dulu, saya minta maaf dulu saudara sekalian, kita dalam pengajaran atau pendalaman Alkitab tentang New Age Movement ini, saudara cukup panjang. Jadi saya harapkan saudara jangan bosan kalau engkau belum dapat yang lalu-lalu. Saudara, ini adalah yang ketiga. Saudara bisa lihat dalam MBS kita, di dalam YouTube itu engkau bisa lihat ulang-ulang. Kalau perlu di download, disimpan, engkau lihat. Nah yang tidak jelas, saudara bisa hubungi kami. Bukan kami pintar, bukan, sorry. Kami tidak pintar, kami juga masih belajar.
tapi maksudnya kita saling bagi. Engkau yang dapat lagi ilmu apa tadi, ya bagi kami juga enggak apa-apa, bagi-bagilah ini. Ya kan kita, karena kita saling membagi, saling mengajar, saling membangun, ya kan, sebagai anak Tuhan. Nah ini, baik sebelumnya kita tutup dalam doa dulu, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kami sudah masuk dalam pengajaran daripada New Age Movement, dan hari ini kami sudah masuk di mana kekeliruan dan kesalahan mereka ini. Maksudnya bukan kami menghakimi mereka, bukan. Maksudnya supaya kami jangan kebablasan dan kami kejeblos dalam perangkap mereka tadi yang hari ini sedang ngetren, sedang ngetop, dan kelihatannya tanda kutip berhasil karena gedung mereka besar, jemaat mereka banyak. Tapi saudara, kami tahu bahwa pada zaman akhir ini manusia senang mendengar dongeng. Ketika mereka diungkapkan kesalahan mereka, mereka rata-rata itu marah dan tersinggung dan bahkan dendam. Tapi Tuhan, biar kami dapat menjadi pelaku firman. Ampuni kami Tuhan, biar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena tujuan akhir kami adalah supaya kami semua anak Tuhan dapat masuk ke rumah Bapa dengan selamat, dan kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang sudah hadir, kami yang sudah melihat, dan melalui kami dapat membagikan pada yang lain, terutama pada famili kami, kawan-kawan kami, dan supaya mereka juga sama-sama terbangun dan dibangun, dan biarlah kami saling membangun dan saling menopang satu yang lain. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya pada Yesus Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari lumpur dosa, ikatan dosa, sehingga kami menjadi manusia bebas. Kami dibebaskan oleh karena darah Yesus dan oleh karena firman Tuhan dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara sekalian. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita sudah menyaksikan pengajaran yang luar biasa pada malam hari ini. Kita bersyukur juga kepada Tuhan untuk semua sidang jemaat Tuhan yang selalu antusias untuk sama-sama diperlengkapi. Mari kita datang kepada Tuhan, katakan pujian ini. Tempat